Berteriak keras, Xiao Zongyi menebas. Langit dan bumi bergetar, dan cahaya pedang mengejutkan. Dan Gat Shadow 8 lengan di belakangnya. Masing-masing lengan memegang pisau ajaib. Dan setelah beberapa saat, itu akan berubah menjadi 10.000 pedang. Boom gelombang booming gelombang. Qin Yichen hanya memiliki satu bilas sepasang tangan, tetapi berubah menjadi 10.000 harimau dan macan tutul yang ganas. Jalur getaran berceceran, menyapu 8 kotak, membiarkan gemetar ketakutan terlihat ganas. Tapi kemudian, menggelengkan kepalanya dengan keras, Yang Mulia membuatnya kagum. Tapi mengapa dia harus takut pada lelaki tua dari ras naga? Para dewa ditentukan oleh seni ilahi, dewa kota kekaisaran, yang memerintahkan para dewa untuk mengumpulkan 10.000 kekuatan sihir. Teknik pedang Yang Mulia secara alami adalah puncak saya yang paling damai. Yang Mulia juga memiliki pisau yang lebih baik, bahkan senjata ilahi. Bahkan demi keadilan, mereka semua dihadapkan pada objek-objek yang terbagi. Tapi berapa lama orang tua dari Dragon Rache bisa mendukung? Pisau Xiao Zongyi tidak tertandingi, seperti kemarahan pedang yang memotong 8 kotak. Dibandingkan dengan teknik pedang Qin Yichen, sepertinya tak tertahankan untuk dilihat. Bahkan ngomong-ngomong, Qin Yichen tidak pernah menerima warisan teknik pedang tingkat dewa, dan tidak pernah belajar terlalu banyak tentang teknik pedang. Tapi, teknik pedangnya dikembangkan dari pertarungan. Pedangnya diasah dengan darah musuh. Pisau di tangannya akan menemaninya sepanjang jalan. Lambat laun, bila macan putih semakin cepat, dan lolongan harimau yang bercampur dengan pedang telah menutupi raungan macan tutul. Teknik pedang tingkat dewa adalah pedang di tangan Tuhan. Teknik pedang tebas dewa. Dan aku menjadi dewa. Pedangku adalah pisau dewa. Teknik pedangku adalah teknik pedang tingkat dewa. Boom gelombang booming gelombang. Untuk sesaat, Tiger Xiao sangat terkejut karena ada 10.000 harimau yang mengamuk di bayangan dewa berlengan 8. Ledakan. Konfrontasi dua pedang. Langit dan bumi bergetar. Mata Qin Yichen tajam. Dan aku merasa seperti penuh darah. Seperti pendahuluku. Tekan dan bunuh Dongman. Usir mereka ke sini. Kembali. Bang. Dengan ledakan, Qin Yichen menutup pisaunya. Dan lengannya yang tampak kurus sebenarnya adalah pukulan paling kuat. Udara di depan petinju meledak seperti lapisan cermin. Petinju itu tiba-tiba menjadi lebih besar. Secara bertahap memadat menjadi kepala naga. Lebih seperti tinju dewa. Bayangan Xiao Zongyi direproduksi di belakangnya. Boom gelombang booming gelombang. Setiap orang meninggalkan pedang dan bertarung dengan cara yang paling brutal. Bayangan tinju di depan keduanya hampir ekstrim. Dan ruang yang hancur menyapu dan menyebar. Menjadi semakin menakutkan. Sebentar lagi, banyak penonton pembangkit tenaga listrik mundur 100 mil lagi sebelum mereka dapat terpengaruh. Namun, dengan keras menundukkan kepalanya dan menatap Au dengan bangga, orang ini akan bersaing dengan Yang Mulia lagi. Dan tinjunya adalah tubuh yang berdaging. Bagaimana menurutmu? Kedipan lampu pompa bangga. Pada pencapaian tubuh berdaging, pelacurnya memiliki hak mutlak untuk berbicara di Dongman. Mari kita masing-masing memiliki Raja Dewa ke-8 kita sendiri. Untuk bersikap tidak sopan, saya khawatir tubuh berdaging Sukuli mungkin tidak akan hilang dari Yang Mulia. Tapi apa yang saya katakan adalah yang terkuat dan paling ekstrim dari tubuh saya yang berdaging. Kata-kata arogan berubah tajam, dan melihat ke arah siluet ramping dari lampu pompa. Sementara senior yang konyol mendapatkan keputusan fisik ilahi kelima. Masih ada celah besar antara yang terkuat dan yang paling ekstrim dari lili saya. Jadi dia akan kalah. Banyak keturunan Raja Ilahi juga berkepala, dan mereka sangat setuju dengan penilaian Li Sui yang mempelajari ekstrim tubuh berdaging. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa konfrontasi penuh menjadi 1.000 hingga 10.000 front tinju, dan siluet ramping itu belum ketinggalan. Apa yang terjadi? Tidak mungkin. Bahkan jika dia pergi ke Xuanbang dan memasuki lapisan kedua pavilion Dewa Tibet. Tetapi harta karun lapisan kedua belum mencapai titik di mana itu dapat diubah. Seruan bangga itu memang benar. Dia tahu kedalaman koleksi keluarga Li di lapisan kedua pavilion Dewa Tibet. Meskipun itu membuat keputusan Qin Yichen tentang 5 fisik ilahi yang kotor dan kultivasi tubuh berdaging menjadi lebih jelas. Lawannya adalah ratu dari puncak Dongman Peak. Tapi bagaimana dengan itu? Lili 5 Dirty Divine fisiknya memang sangat kuat. Tapi jangan lupakan tubuh asli Qin Yichen yang berdaging. Jika Xiao Zongyi mendapat pertolongan Tuhan, setiap petinju seperti dewa, dan dia Qin Yichen adalah keturunan naga sejati. Naga sejati yang pernah mendominasi prefektur Zong dan mengusir mereka. Tinju ganda Qin Yichen dapat diubah menjadi cakar naga tinju naga. Pada awalnya, saya tidak tahu berapa banyak ratu dewa yang dihancurkan oleh tinju naga dan dicabik oleh cakar naga. Meskipun garis darah Qin Yichen masih sulit dibandingkan dengan leluhur, bagaimana mereka bisa tertinggal? Tinju yang bagus. Saya tidak tahu apakah dewa Anda akan memutuskan. Dapatkah Anda membuat mata ilahi untuk Anda? Tiba-tiba, Qin Yichen meninju. Lalu darah naga berubah. Dan mata bintang berangsur-angsur menjadi kemasan dan merah. Xiao Zongyi, yang sedang menatapnya,
baru saja menghancurkan bagian depan tinju. Tetapi sepertinya melihat matahari dan bulan yang luas di mata pihak lain. Bang! Dua lampu meledak. Satu panas seperti matahari, satu dingin seperti bulan. Yin dan yang dari matahari dan bulan diubah menjadi dua puncak yang menarik, dan jaraknya sangat dekat. Siluet Xiao Zong Yiteng memindahkan kehampaan, dan juga terhapus oleh matahari dan bulan. Ya! Saat berikutnya, Xiao Zong Yi muncul lebih dari 100 mil. Yang berapi-api dan yang lainnya terlihat, tetapi mereka semua salah, bahkan sangat terkejut. Saya melihat lengan kiri yang mulia, diselimuti lapisan es perak dan biru, dan jubah emas di pundaknya bersinar. Bang! Xiao Zong Yi mengayunkan tinjunya, dan kabut perak dan biru dingin pecah. Tetapi yang membuat semua keturunan Raja Ilahi salah adalah bahwa Yang Mulia menekan cahaya jubah emas, membuatnya redup, dan bahu di bawah jubah ditransmisikan dengan jelas semburan panas. Yang Mulia, akun lain-lain. Tubuh Yang Mulia dari 10.000 emas, tidak mudah bagi Anda untuk dilahirkan kembali. Tetapi Anda sering mengeluarkan air. Tetapi Anda tidak tahu cara mengangkatnya. Keturunan Divine King telah meledak, karena cahaya yang baru saja menyala. Meskipun itu bukan luka serius bagi Yang Mulia. Bahkan Yang Mulia menjalankan Divine Art dan menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi mereka tahu betul bahwa itu sangat menyakiti Yang Mulia. Keturunan Divine King kesal. Apakah menurutmu Dragon Rache benar-benar menendang hidungmu? Yang Mulia akan membiarkan Anda. Bahkan jika Anda tidak lebih baik dari Anda tidak akan tahu harus berbuat apa. Tetapi pada saat ini, saya mendengar Xiao Zong Yi mengaum. Diam. Arogansi Dongdongman mengamuk, dan yang lainnya gemetar dan takut untuk berbicara. Xiao Zong Yi menggerakkan bahunya, dan sepertinya ada cahaya di bawah jubah emasnya untuk menenangkan luka bakarnya. Mata matahari dan bulan yin dan yang memadat, sepasang murid ilahi mengejutkan Xing Hai. Teknik pemompaan yang bagus, teknik pemompaan yang bagus. Qin Yichen juga tersenyum. Kamu juga sangat baik, setidaknya berbicara tentang pujian. Qin Yichen dapat melihat bahwa jubah emas Xiao Zong Yi adalah baju besi dewa. Dan itu adalah divine item yang setingkat dengan divine weapon. Tapi barusan, Xiao Zong Yi menekan kekuatan jubah emas, membuatnya mirip dengan pertahanan 10.000 Taoisme. Hanya Xiao Zong Yi yang terluka. Prestise benda suci jubah emas secara otomatis melindungi tuannya, tetapi tidak menyangka. Yang pertama ditekan secara paksa. Suhu yang mengerikan itulah yang menyebabkan jam matahari. Mata kiri Qin Yichen seperti matahari, dan mata kanannya seperti bulan. Ketika Xiao Zong Yi berkata bahwa dia bisa melakukannya, dia tidak akan menggertaknya dengan harta. Dia akan melakukan apa yang dia katakan. Ini bukan hanya musuh yang kuat yang sepadan dengan usaha kerasnya, tetapi juga lawan yang mengagumkan.